Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Ilhami dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Renaissance. Jelaskan apa yang melatar belakangi Renaissance. Renaissance muncul sebagai periode penting dalam sejarah Eropa pada abad ke-14 hingga ke-17. Ini dipicu oleh kebangkitan minat terhadap seni, pengetahuan, dan kemanusiaan setelah periode abad pertengahan yang cenderung lebih gelap. Perubahan sosial, ekonomi, dan pengembangan politik menjadi pendorong atau pembuka jalan bagi kemajuan dalam seni, sastra, dan penemuan ilmiah. Lanjut ke nomor 2. Descartes terkenal sebagai tokoh rasionalisme atau pemikiran. Jelaskan bagaimana pemikiran dari Descartes atau René Descartes tersebut. Descartes, seorang filsuf Perancis pada abad ke-17, memainkan peran kunci dalam pergerakan rasionalisme. Pemikirannya terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Percayaan pada nalar dan pemikiran sebagai fondasi pengetahuan yang pasti, Descartes meyakini bahwa melalui keraguan metodis manusia dapat mencapai kebenaran mutlak. Metodenya menggabungkan deduksi matematis dengan keraguan radikal terhadap segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan secara logis. Ini membentuk dasar pemikiran rasionalis yang menekankan peran akal budi dalam mencapai pengetahuan benar dan pasti. Oke, lanjut nomor 3, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran empirisme, dan jelaskan salah satu filsuf atau tokoh yang termasuk dalam aliran ini. Empirisme adalah pendekatan filosofis yang menganggap pengalaman sebagai sumber pengetahuan utama. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan, pengalaman indrawi, dan eksperimen. Filsuf empiris terkenal adalah John Locke, yang menyatakan bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti tabula rasa atau lembaran-lembaran kosong, dan pengetahuan diperoleh melalui pengamatan indera yang bersumber dari dunia luar. John Locke juga membedakan antara pengalaman indrawi atau sensasi dan refleksi atas pengalaman tersebut dalam pemikiran. Pandangan empirisme ini kontras dengan rasionalisme yang menekankan akal budi sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, lanjut ke nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Aufklärung dan bagaimana ciri-cirinya. Selanjutnya, dari Renaissance menuju ke Aufklärung adalah masa pencerahan, adalah periode intelektual yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 hingga ke-18. Ciri-cirinya termasuk menekankan pada rasionalitas ilmu pengetahuan dan kritisisme terhadap dogma tradisional. Pada pemikiran Aufklärung mempromosikan gagasan kebebasan berpikir, toleransi, dan hak asasi manusia. Mereka menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memajukan masyarakat. Filsuf seperti Voltaire, John Locke, dan Immanuel Kant adalah tokoh-tokoh utama dalam periode Aufklärung ini, yang berusaha menggabungkan akal budi dan penelitian ilmiah untuk memajukan kemajuan sosial dan politik. Yang terakhir, nomor 5, yaitu Hegel, merupakan tokoh idealisme yang sangat terkenal. Bagaimana ajaran idealisme dari Hegel? Hegel merupakan filsuf Jerman pada abad ke-19, dikenal sebagai tokoh sentral dalam aliran idealisme Jerman. Ajaran idealisme Hegel mencakup konsep dialektika di mana konflik antara ide dan pemikiran bertentangan membawa pada sintesis baru yang lebih tinggi. Hegel meyakini bahwa realitas sejati dapat dipahami melalui pengembangan ide dalam sejarah, dan bahwa pemahaman penuh tentang realitas mencakup pemahaman tentang ide sebagaimana dari proses sejarah. Idealisme Hegel mencapai puncaknya dengan konsep Gels
atau roh yang merupakan ide atau semangat yang mendasari seluruh realitas. Hegel percaya bahwa Geist merupakan pemahaman penuh tentang dirinya sendiri melalui perkembangan sejarah dan proses dialektik. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk semua yang telah menyimak baik-baik apa yang telah saya sampaikan, dan saya cukupkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.